Baik, setelah kita mempelajari materi mengenai turunan, sekarang kita akan mempelajari materi mengenai anti turunan. Diketahui jika kita memiliki sebuah fungsi f kapital dengan turunannya atau diferensial dari fungsi f(x) tersebut adalah fungsi f huruf kecil, maka fungsi f tadi itu disebut anti turunan. Atau biasanya kita kenal dengan istilah integral. Jika kita meminjam istilah dari Leibniz, anti turunan integral. Nah, di dalam materi ini penulisan integral adalah sebagai berikut. Integral dari fungsi f(x), berarti kita mencari anti turunan. Itu adalah fungsi awal. Pada waktu yang lalu, kita mempelajari materi turunan, dan ketika kita menghitung turunan dari 2x, itu kita akan memperoleh nilai 2. Kalau kita menghitung nilai turunan dari 2x ditambah 1, maka kita akan mendapat hasil 2. Kalau kita menghitung turunan dari fungsi 2x dikurang 7, kita akan mendapat hasil turunannya adalah 2 juga menurut materi turunan. Nah, kali ini kita akan mengembalikan fungsi yang sudah kita peroleh pada turunan kembali kepada fungsi awal. Ini adalah namanya anti turunan. Sehingga di dalam integral, ketika kita mengembalikan, maka kita akan menulis sebagai berikut. Integral 2 dx sama dengan beberapa variabel, beberapa angka yang perlu dihitung sehingga kita bisa mendapatkan suatu fungsi awal yang turunannya adalah 2, yaitu f(x) ditambah c. Perlu diperhatikan di sini simbol integral ada di depan dan di belakang. Ini merupakan suatu operator untuk mengerjakan proses penemuan anti turunan. Jadi di depan ada tanda seperti S yang panjang, cukup tinggi, lalu fungsi yang akan dicari anti turunannya, dan kemudian ditutup dengan simbol dx yang menyatakan nanti variabelnya akan dalam bentuk x karena diturunkan dalam variabel x, sehingga kita kembalikan nanti dia akan berbentuk suatu variabel yang sama yaitu x. Sedangkan c itu merupakan suatu fungsi konstan atau suatu angka yang melengkapi fungsi awal. Kalau kita melihat di sebelah kiri, nilai c itu bisa berbeda-beda, yaitu bisa 1, bisa -7, bisa juga 0 untuk contoh yang ini. Tanpa berlama-lama, supaya kita bisa menghemat waktu, mari kita melanjutkan kepada sifat-sifat dari fungsi anti turunan. Jika kita memiliki fungsi konstan, yaitu integral suatu bilangan k dalam turunan x, jadi integral k dx, kita akan memiliki jawaban kx ditambah c. Jika kita memiliki suatu integral k dy, berarti yang akan kita temukan adalah ky ditambah c, tergantung variabelnya apa. Sebagai contoh, jika kita memiliki integral dari 10 dx, maka yang akan kita peroleh adalah 10x ditambah suatu bilangan konstan. Ketika kita memiliki integral minus 2,1 dx, maka jawaban kita adalah minus 2,1x ditambah c. Jadi yang pertama ini adalah sifat integral bilangan konstan, mendapatkan
anti turunannya kita hanya menambahkan nilai variabel dan ditambahkan konstan. Selanjutnya kita menghitung integral dalam bentuk pangkat, yaitu integral AX dipangkatkan N dx. Itu akan diperoleh jawaban 1/N ditambah 1 dikali AX pangkat N ditambah 1 ditambah C. Di sini kita melihat A itu sebagai suatu bilangan konstan. Seperti K pada nomor 1 ini adalah bilangan konstan. Nah, hasil integral AX pangkat N dx itu adalah 1/N tambah 1. Perhatikan, N tambah 1 itu bermula dari pangkatnya yang dipindahkan ke depan menjadi pecahan, lalu pangkatnya ditambah 1. Kalau turunan dikurangi 1, kalau diintegral ditambahkan 1. Sebagai contoh, ketika kita memiliki integral 4x pangkat 10 dx, berarti hasil integralnya adalah 1/10 ditambah 1 dikali 4x 10 ditambah 1 ditambah C. Atau kita bisa sederhanakan 4/11 x pangkat 11 ditambah C. Contoh yang lain, integral dari minus 2 x pangkat 4 dx. Berarti kita peroleh jawaban 1/5 ya, 4 tambah 1, lalu dikali minus 2 X pangkat 5 karena 4 tambah 1 ditambah C. Kemudian kita lanjutkan, diperoleh jawaban minus 2/5 X pangkat 5 ditambah C. Contoh yang terakhir, integral 3 X pangkat minus 2 dx. Berarti kita peroleh jawaban 1/-2 ditambah 1, 3x pangkat min 2 ditambah 1 ditambah C. Kita peroleh hasilnya min 2 tambah 1 itu adalah min 1, lalu 1 dibagi min 1 nanti dapat negatif, sehingga negatif 3x pangkat min 1 ditambah C. Ingat aturan perpangkatan, kalau pangkatnya negatif maka dia menjadi pecahan, negatif 3/x ditambah C. Ini adalah bentuk pangkat, mengintegralkan bentuk pangkat yang sering dipakai di dalam menyelesaikan soal anti turunan. Jadi kalau kita memiliki soal, saya beri contoh ketika kita menggabungkan soal yang pertama, sifat yang pertama dan kedua. Misalkan kita disuruh menghitung integral 4x pangkat 2 ditambah 10. Menurut sifat yang kedua, ini kita integralkan di depan menjadi 1/3 dikali 4x pangkat 3 karena pangkat ditambah 1 dan dia juga menjadi pecahan di depan, ditambah 1 di bawah. Lalu ini ditambahkan 10x ya, menurut sifat yang pertama, lalu ditambah C. Tambah C itu selalu muncul di belakang. Kita dapat jawaban akhir 4/3 x pangkat 3 ditambah 10x ditambah C. Contoh yang kedua, integral 3x kuadrat ditambah 10x kurang 5 dx. Berarti kita dapatkan jawaban 1/2 tambah 1 jadi 3 dikali 3 x pangkat 3 ya, karena 2 tambah 1 ditambah, sekarang yang kedua, integral 10x. Berarti di atas x ini ada pangkat 1, berarti nanti kita temukan 1/2 ya, karena 1 tambah 1, lalu dikali 10x pangkat 2 dikurangi 5x ditambah C. Selanjutnya diperoleh 1/3 dikali 3. 1/3 dikali 3 itu 1, sehingga 1 yang di depan ini kita tidak perlu tulis. Kita temukan hasil x pangkat 3. Lalu setengah dari 10 ini adalah 5.
dikurang 5x ditambah C. Bagaimana kalau misalkan dia berbentuk pecahan? Misalkan integral x pangkat 3/4. Maka kita mengerjakan seperti cara yang tadi, yaitu 1 dibagi 3/4 ditambah 1, lalu x-nya tetap di sini, dan 3/4 di atas ditambah 1 juga, ditambah C. Ingat, untuk yang di atas ini, di SD kita sudah diajar untuk menjumlahkan bilangan pecahan. 3/4 ditambah 1 berarti itu kita 3/4 ditambah 4/4, kita samakan penyebut 4 sehingga kita peroleh 7/4. Ini berarti 1 dibagi 7/4 x pangkat 7/4 ditambah C. 1/7/4 itu adalah diputar yang di bawah, 4/7 x pangkat 7/4 ditambah C. Anda ingat materi di SMP mengenai operasi pecahan untuk hal ini, yaitu jika Y atas A per B dibahagi C per D, ini sama dengan A per B, lalu yang di bawah itu kita putar dengan tanda berubah menjadi D per C. Jadi kalau di sebelah kanan tadi 1 dibahagi 7/4 itu sama dengan 1 dikali 4/7. Karena 1 itu ada di atas dan 7/4 ada di bawah, kita harus perhatikan tanda per yang lebih panjang itu merupakan tanda bagi. Jadi ini harus dibalik. Contoh selanjutnya, contoh yang keempat, bagaimana kalau dia berbentuk akar? X pangkat 3 lalu di luar ada 5. Kita ingat pada materi eksponen, akar dari X pangkat 3 lalu ada 5, berarti ini adalah X pangkat 3/5 diperoleh dari sifat. Anda ingat kembali A pangkat M lalu di luar ada N, berarti ini A pangkat M per N. Sehingga soal integral di atas bisa dikerjakan sebagai integral X pangkat 3/5 dx. Menggunakan aturan pangkat tadi, kita peroleh 1/3/5 ditambah 1 X pangkat 3/5 ditambah 1 ditambah C. Lalu kita jumlahkan ini menjadi 1/, ini 1 adalah 5/5 ditambah 3 berarti jadi 8/5, lalu X pangkat 8/5 ditambah C. 1 dibagi 8/5 adalah 5/8, X pangkat 8/5 ditambah C. Jadi 1 dibagi 8/5 memakai sifat yang tadi seperti ini, sehingga dia terbalik 1 dikali 5/8. Jawabannya adalah seperti itu. Yang kita pelajari ini adalah bentuk dasar yang sering dipakai dalam integral, yaitu dua sifat dasar, yaitu mengintegralkan bilangan konstan dan mengintegralkan bilangan dalam bentuk pangkat. Dua sifat ini akan dipakai secara terus-menerus selanjutnya, dan apa yang sudah kita lakukan di sini dinamakan integral tak tentu. Integral tak tentu. Integral tak tentu artinya kita hanya mengintegralkan seperti biasa, seperti tadi, seperti yang sudah ditunjukkan, tanpa mensubstitusikan nilai X. Jadi karena ini hanya ditanya integralnya apa dan tidak diganti nilai X-nya, dan kita masih memiliki nilai C di belakang, nilai konstan, ini namanya integral tak tentu. Sebelum kita mempelajari apa itu integral tertentu, kita akan melatih terlebih dahulu bentuk pengintegralan yang jenis yang lain, yaitu mengintegralkan dengan teknik substitusi. Mengintegralkan dengan teknik substitusi. Jadi teknik ini adalah bentuk
khusus ketika kita tidak bisa menyelesaikan dengan integral dengan dua sifat yang di atas. Contohnya adalah ketika kita memiliki sebuah soal seperti ini, integral x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 5 dikali dengan 6x pangkat 2 ditambah 12 dx. Nah, yang membedakan soal ini dengan bentuk yang sebelumnya adalah kita melihat bahwa di sini ada pangkat 5. Nah, kalau kita mau mengerjakan soal ini dengan sifat yang tadi, sifat sebelumnya, maka kita harus memangkatkan ini menjadi 5 kali perkalian, pangkat 5 dulu. Setelah pangkat 5, jadi kita hitung 5 kali, dipangkatkan 5 perkalian, lalu kita kalikan dengan 6x tambah 12 di sini. Lalu kita menggunakan teknik yang di atas. Tetapi ini terlihat cukup sulit ya, karena membutuhkan waktu yang lama, sehingga ada teknik yang lain namanya teknik substitusi akan membantu menyelesaikan soal seperti ini. Caranya adalah kita melihat dari dua tanda kurung ini mana yang menjadi turunan dari satu fungsi kepada yang lain. Apakah yang di kiri diturunkan dapat yang kanan, atau yang kanan diturunkan dapat yang kiri. Kalau kita memperhatikan lebih jelas, maka yang kiri ini yang bisa diturunkan mendapatkan yang kanan, karena di sini juga pangkatnya lebih besar ya. Nah, kalau kita sudah melihat bagian mana yang akan diturunkan mendapat yang lain, maka bagian itu yang kita misalkan. Jadi bagian yang lebih tinggi pangkatnya ini kita misalkan. Saya beri simbol U. Saya misalkan dia x pangkat 3 ditambah 6x, tanpa kita menuliskan pangkatnya yang di luar. Jadi kita hanya ambil yang di dalam kurung. Lalu ini kita turunkan, fungsi U kita turunkan, du dx. Jadi kita turunkan ini, du dx bisa juga ditulis U aksen ya. Du dx kita turunkan, maka kita dapat 3x kuadrat ditambah 6. Jadi kita temukan di sebelah kanan itu adalah 3x kuadrat ditambah 6 setelah kita turunkan. Lalu dx nya ini kita kali silang, dia berpindah ke sebelah. Du sama dengan 3x kuadrat ditambah 6 dx. Kita lihat sekarang, kembali ke soalnya. Di sini ada dx 3x kuadrat tambah 6, tetapi yang di dalam kurung di sini adalah 6x pangkat 2 tambah 12. Jadi caranya adalah bagaimana supaya ini menjadi sama dengan yang di atas. Maka ini kita kalikan 2 ya. Karena kita kalikan 2, nanti jawabannya sama seperti atas. Kita kalikan 2. Ini simbol kali ya, bukan x. Kita kalikan 2, maka di sebelah kiri akan menjadi 2 du. Di sebelah kanan akan diperoleh 6x pangkat 2 ditambah 12 dx. Jadi sekarang kita memiliki yang sama di bawah dan di atas, sehingga kita perlu mensubstitusikan, menghitung dengan integral yang baru, yaitu soal di atas berubah menjadi integral. Kita sudah misalkan ini, yaitu U pangkat 5. Lalu yang di sebelah kanan ini kita sudah dapat jawabannya, yaitu ini. Yang sebelah kanan adalah 2 du, berarti ini dikali 2 du. Nah, ini kita bisa teruskan menjadi integral dari 2 pangkat 5 du, yang memberikan penyelesaian menggunakan sifat sebelumnya, yaitu 1/6 ya, 5 tambah 1, lalu dikali 2 u pangkat 5 tambah 1 jadi 6, lalu ditambah c. Kita dapatkan di sini 1/6 dikali 2 itu diperkecil 1/3 u pangkat 6 ditambah c. Lalu u-nya kita kembalikan 1/3, u-nya kita kembalikan yang sudah kita misalkan tadi, yaitu x pangkat 3 ditambah 6x. Sekarang pangkatnya sudah 6 ditambah c. Mari kita lanjut, saya berikan contoh yang kedua.
menggunakan teknik integral ini, yaitu misalkan kita punya integral x pangkat 2 ditambah 4 pangkat 10 dikali x dx. Nah, pertama kita lihat dulu mana yang diturunkan dapat yang lain, yaitu yang di depan ini ya. Tidak selamanya dia di depan, tetapi kali ini kita peroleh juga di depan. Jadi kita misalkan dia u, yaitu x kuadrat ditambah 4. Lalu kita turunkan du dx, yaitu 2x ditambah 4. Kita kali silang, du sama dengan 2x, tambah 4 nya itu sudah diturunkan jadi 0. Du sama dengan 2x dx. Kita lihat di soal kita hanya ada x dx. Ini ada 2x dx, berarti kita bahagi 2. Kalau kita bagi 2 itu bisa dikalimatkan juga dengan dikali 1/2. Dibagi 2 itu adalah dikali 1/2. Jadi sebelah kiri kita dapat 1/2 du. Di sebelah kanan kita dapat 2x dikali 1/2 itu adalah 1x dx. Nah, sekarang perhatikan bahwa yang di atas sudah sama dengan yang di bawah. Seperti yang tadi ketika kita memisahkan, yang di sini sudah sama dengan yang di atas ini. Jadi sekarang, maksud saya yang di bawah. Selanjutnya kita meneruskan integralnya, yaitu mengganti soal yang di atas dengan pemisalan yang baru, yaitu integral u pangkat 10. U sudah dimisalkan ya. Yang di dalam kurung ini adalah yang ini. U pangkat 10. Lalu dikali x dx. X dx kita ganti dengan 1/2 du. Perhatikan, ketika Anda menulis integral seperti ini, hurufnya pasti sama. Kalau misalkan hurufnya berbeda, berarti Anda sudah salah melakukan operasi. Jadi hurufnya harus sama, baik dari fungsinya dan operator yang di belakang. Ini kita ganti dengan integral 1/2 pindah di depan, u pangkat 10 du. Lalu kita pakai dengan cara yang tadi, yaitu 1/10 ditambah 1, atau langsung saja kita tulis 1/11 dikali 1/2 u pangkat 11 ditambah c. Ingat, kalau Anda sudah mengintegralkan, berarti du nya hilang, diganti dengan tambah c di belakang. Ini menjadi 1/22. U nya kita kembalikan, yaitu x pangkat 2 tambah 4 pangkat 11 ditambah c. Jadi ini namanya adalah integral dengan menggunakan teknik substitusi. Tidak langsung diintegralkan, tetapi kita membutuhkan teknik yang lain, yaitu teknik substitusi. Saya berikan satu contoh lagi, yang terakhir, contoh yang ketiga. Mari kita meningkatkan kesulitan, tetapi sebenarnya masih gampang, yaitu integral 5x kuadrat ditambah 1. Lalu di sebelah kanan saya kasih tanda akar, yaitu 5x pangkat 3, lalu ditambah 3x kurang 2, lalu dx. Nah, kita lihat di sini, baik yang di kiri dan kanan. Yang kanan itu di dalam tanda akar, kalau diturunkan lebih memungkinkan kita dapat jawaban yang di kiri, sehingga yang kita misalkan ada yang di kanan. Ingat, soal ini kalau saya bisa ganti, soal yang di atas ini bisa diubah penulisannya menjadi integral 5x pangkat 2 ditambah 1. Lalu tanda akar ini saya boleh ganti 5x pangkat 3 ditambah 3x dikurangi 2, lalu pangkat 1/2 ya, bentuk akar. Nah, sekarang kita misalkan yang di dalam. Saya misalkan ini u sama dengan 5x pangkat 3 ditambah 3x kurang 2. Jangan dengan pangkatnya ya. Lalu kita turunkan du dx. Ini menjadi
15x pangkat 2 ditambah 3x. Kita kali silang, DU sama dengan 15x pangkat 2 ditambah 3x. Sorry, 3 ya. Lalu dx nya di sini 3x turunannya 3, minus 2 turunannya 0. Tidak ditulis. Nah, sekarang kita lihat, kita sudah memakai yang kanan, yang kiri adalah tujuan kita. Jadi yang kiri itu ada tersisa 5x kuadrat ditambah 1 dx, jangan lupa ada dx di belakang. Jadi yang ini tujuan kita. Sedangkan yang kita punya sekarang adalah 15x kuadrat ditambah 3. Bagaimana caranya supaya ini bisa sama dengan yang di atas? Maka kita bahagi 3. Dari mana saya bisa tahu? Jadi kalian harus melihat hubungan 5 dan 15 ya, 1 dan 3. Supaya sama berarti dibagi 3. Dibagi 3 itu artinya dikali sepertiga. Sehingga di kiri ada sepertiga DU. Lalu di sebelah kanan kita dapat 15 dibagi 3 yaitu 5x kuadrat, dan 3 dibagi 3 itu 1. Sekarang kita lihat sudah sama ya, baik yang di atas dan yang di bawah ini sudah sama. Nah, sekarang kita tulis kembali soalnya, yaitu integral. Kita tulis ininya dulu. Kita sudah ganti dengan U. U pangkat 1/2. Lalu dikali yang biru, belakang, depan, yang ini, yaitu 1/3 DU. Lalu selanjutnya 1/3 saya pindahkan ke depan. U pangkat 1/2 DU. Hasil integral dengan cara yang biasa, yaitu 1/1/2 ditambah 1 dikali 1/3 U pangkat 1/2 ditambah 1 ditambah C, sama dengan 1 dibagi, ingat samakan penyebut, 1 itu ini 2 berarti 2/2, 1 ini 2/2, 2/2 itu 1, sehingga ini menjadi 2/2. 1/2 ditambah 2/2 itu adalah 3/2 dikali 1/3 U pangkat 3/2 juga di atas ditambah C. Ingat 1 dibagi 3/2 menjadi 2/3. Sehingga ini dilanjutkan 2/3 dikali 1/3 itu adalah 2/9 U pangkat 3/2 tambah C. Kita kembalikan U-nya karena tidak boleh dalam U, yaitu 2/9. Kita ganti U-nya, yaitu 5x pangkat 3 ditambah 3x dikurangi 2 pangkat 3/2 ditambah C. Nah, sebelum saya menutup, saya kembali mengingatkan nilai C itu. Jadi tadi di awal kita sempat belajar turunan ya. Turunan 2 yaitu 2x yaitu 2, turunan 2x tambah 10 yaitu 2, turunan 2x kurang 7 juga itu adalah 2. Sehingga di sini kita tahu bahwa integral kalau kita kembalikan 2 dx itu adalah jawabannya 2x ditambah C. Nah, berapa C-nya? C-nya itu akan tergantung konstan, yaitu bisa 10, bisa minus 7, bisa 0. Lalu bagaimana kita menentukan nilai C? Nah, itu akan tergantung dengan soalnya. Jadi akan tergantung dengan soalnya. Jika soal memberi informasi tambahan, misalkan dia memberi informasi tambahan, diketahui pada fungsi awal yang sudah diperoleh jawabannya pada fungsi awal sebelum diturunkan ya, berarti ya yang maksudnya yang 2x itu F1 sama dengan 10 misalkan ya. Jadi dia sudah beri informasi tambahan.
Sehingga setelah kita menghitung nilai integral dari 2 ini, dapat 2x tambah C, kita peroleh fx-nya itu adalah 2x tambah C. Kita masukkan F1, sehingga kita dapat jawaban 2 dikali 1 ditambah C ini sama dengan yang diberikan di soal, yaitu 10. Jadi kalau masukkan 1 nanti dapat 10. 2 ditambah C sama dengan 10. C sama dengan 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Nah, kita peroleh nilai C di sini 8. Sehingga fungsi khusus yang dimaksud di pertanyaan ini adalah fx sama dengan, kita substitusikan kembali ke atas, kita masukkan kembali ke atas, yaitu jawabannya adalah 2x ditambah 8. Begitu. Itu adalah penentuan nilai C. Jadi butuh informasi tambahan pada soal jika kita mau menentukan nilai C. Nah, sekarang kalau kita turunkan 2x tambah 8, maka dia akan jawabannya 2. Jadi nilai C itu mengikuti keadaan, mengikuti kondisi yang diminta pada soal. Demikian untuk pengantar dari integral anti turunan menggunakan integral sifat integral bilangan konstan, lalu integral dengan bentuk pangkat, lalu ada integral dengan teknik substitusi.